Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Suwardi, NIM 09 10 58 13 216. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Saya ingin memaparkan materi mengenai sistem informasi dan contohnya. Yang pertama yaitu definisi sistem informasi. Definisi sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Terkait dengan sistem informasi itu mempunyai juga tujuan sistem informasi. Yang pertama, yang tujuannya itu dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama itu, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran, relevansi. Kedua, tepat waktu dan efisien atau timelines. Dan yang ketiga adalah tepat sasaran atau akurat. Oke. Adapun fungsi sistem informasi yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mampu meningkatkan ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logistik. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalkan terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun contoh sistemnya yaitu yang pertama itu elektronik niaga atau elektronik komersial, termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapan dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua itu e-learning. Contoh kedua dalam bidang pendidikan adalah e-learning, yang merupakan sistem informasi untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengelolaan data didik dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Penerapan dari e-learning sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Oke, cukup sekian dari pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya datanya dari saya, jika ada lebihnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.